Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Semua tanda-tanda itu sudah muncul. Fitnah Dajjal sedang disiapkan, dan Masjidil Aqsa jadi panggung utamanya. Ini bukan sekedar konflik Palestina. Ini bukan sekedar penjajahan tanah. Ini adalah awal dari pertarungan akhir zaman. Terowongan bawah tanah Masjidil Aqsa sudah menggeliat. Robi-robi ekstrim telah menyiapkan altar penyembelihan. Dan dunia Islam masih tertidur atau pura-pura tidak tahu. Hadis-hadis sahih sudah menjelaskan akan ada pertempuran di Baitul Maqdis, akan turun Nabi Isa, akan muncul Dajjal, dan semua itu dimulai di masjid ini. Pertanyaannya bukan lagi kapan, tapi siapa yang siap, siapa yang masih peduli, dan di barisan mana engkau akan berdiri. Inilah dokumenter yang akan membongkar fakta demi fakta. Tonton video ini sampai akhir karena setiap detiknya akan mendekatkanmu kepada kebenaran atau justru membuka mata akan pengkhianatan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tangan-tangan tersembunyi di balik tembok Al-Aqsa. Tidak ada satupun batu yang tersisa di Masjidil Aqsa tanpa jejak darah dan konspirasi. Di tengah hiruk-pikuk konflik Timur Tengah yang tidak berkesudahan, Al-Aqsa berdiri bukan hanya sebagai masjid, tapi sebagai medan perang abadi antara kebenaran dan kebatilan. Bukan kebetulan bahwa Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, dan bukan kebetulan pula bahwa Yahudi sejak awal berambisi menguasai setiap jengkal tanah di sekitarnya. Mari kita buka lembaran yang terlupakan oleh sejarah buatan. Di tahun kedua Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atas perintah langsung dari langit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Namun, apakah dengan itu peran Al-Aqsa selesai? Justru sebaliknya. Sebuah hadis sahih dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah menyebut Masjidil Aqsa sebagai salah satu dari 3 masjid yang layak dijadikan tujuan utama dalam perjalanan ibadah. Masjidil Aqsa bukan hanya simbol sejarah, tapi bagian dari strategi langit dalam pertarungan akhir zaman. Yang menarik, sejak zaman Rasulullah, kaum Yahudi sudah memperlihatkan kebencian terhadap kiblat umat muslimin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saat kaum muslimin masih sholat menghadap Baitul Maqdis, kaum Yahudi bersorak dan berpura-pura ridho. Namun ketika kiblat diubah ke Ka'bah, topeng mereka jatuh. Mereka merasa hilang kedudukan spiritual yang selama ini mereka klaim. Sejak saat itu, benih kebencian terhadap Al-Aqsa dan Islam bertumbuh dalam-dalam di balik jubah-jubah keagamaan mereka. Sejarah mencatat bahwa Masjid Al-Aqsa berkali-kali dirusak, dibakar, dan digali oleh tangan-tangan yang tidak menyembah rencana jangka panjang, yaitu membangun Haikal Sulaiman di atas reruntuhan masjid ini. Dalam investigasi kita, ini bukan sekedar teori konspirasi. The Temple Institute di Yerusalem secara terbuka mengakui bahwa mereka telah menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk membangun kuil ketiga. Mereka bahkan telah melatih para Kohanim, yaitu pendeta Yahudi, dalam mengklaim siap menerima Mesias yang menurut riwayat kita bukan lain adalah Dajjal. Apa yang tidak banyak diketahui oleh publik muslim adalah bahwa penggalian bawah tanah Masjidil Aqsa sudah berlangsung puluhan tahun. Puluhan terowongan telah dibangun, bahkan struktur penyangga sudah mulai rapuh. Pemerintah Israel mengklaim itu sebagian dari proyek arkeologi. Namun, laporan dari para arkeolog Muslim dan Kristen menunjukkan adanya proyek sistematis untuk melemahkan pondasi masjid
dan menyiapkan runtuhnya bangunan secara alami. Dalam narasi akhir zaman, menurut hadis-hadis sahih, Dajjal akan muncul dari arah timur. Namun pusat konflik globalnya akan bermuara di Syam dan Palestina. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih Damaskus dan membunuh Dajjal di Gerbang Lut, sebuah wilayah yang saat ini masuk dalam peta pendudukan Israel. Lalu, apa hubungannya dengan Masjidil Aqsa? Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa Al-Aqsa akan menjadi titik sentral fitnah dan kemenangan. Selama kiblat kaum Yahudi adalah tembok ratapan, mereka akan terus berusaha merebut tempat yang mereka yakini sebagai bekas reruntuhan kuil. Dan selama Masjidil Aqsa berdiri, ia akan menjadi bukti hidup bahwa mereka belum berhasil. Disinilah pertarungan akhir zaman memanas. Namun, apakah kita tahu bahwa fitnah terbesar belum terjadi? Bahwa skenario penguasaan penuh terhadap Al-Aqsa bukan mimpi, tapi rencana yang berjalan secara sistematis dan bertahap? Mengapa Yahudi tidak pernah berhenti mengincar Masjidil Aqsa? Dalam sejarah panjang konflik Palestina, banyak yang mengira bahwa tujuan utama penjajahan Zionis adalah tanah, wilayah, atau sumber daya. Namun di balik itu semua, ada obsesi spiritual dan doktrinal yang jauh lebih mengakar, yakni penguasaan total atas situs suci yang mereka sebut sebagai Temple Mount, tempat di lokasi berdirinya Masjidil Aqsa. Ini bukan perang biasa, ini adalah misi agama yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Dan di balik baju militer mereka ada lembaran kitab Talmud dan ajaran-ajaran Robi ekstremis yang membisikkan satu ambisi, yaitu masjid itu harus hancur dan haikal ketiga harus bangkit. Fakta mengejutkan yaitu dalam Talmud Babilonia, Tristet Sanhedrin 97a-b tertulis tentang tanda-tanda kedatangan Mesias versi mereka. Salah satunya adalah berdirinya kembali bait suci atau haikal. Mereka percaya bahwa lokasi asli kuil Sulaiman adalah di bawah kubah emas atau Dome of the Rock, yakni bagian utama dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Maka tidak heran jika para pemukim ekstremis secara rutin menyerbu masjid, melakukan ritual sembunyi-sembunyi di dalamnya, dan memprovokasi kaum muslimin. Pernahkah kita bertanya, kenapa penjagaan terhadap Al-Aqsa begitu longgar? Mengapa Israel membolehkan turis non-muslim masuk ke kompleks masjid, bahkan dengan kawalan bersenjata? Sebuah laporan tahun 2023 dari Lembaga Riset Yerusalem menyebut bahwa ada lebih dari 34 organisasi Yahudi ekstremis yang aktif merancang pengosongan Masjidil Aqsa dari umat Islam secara bertahap. Strategi mereka disebut Al-Tauhid, Al-Makani, wa Al-Zamani. Pembagian tempat dan waktu, artinya sedikit demi sedikit mereka ingin membatasi waktu muslim untuk masuk, kemudian membagi area dan akhirnya menguasai seluruh kompleks. Namun yang paling menakutkan bukan hanya rencana mereka, tapi lemahnya kesadaran umat Islam. Banyak yang tidak tahu bahwa sejak tahun 1967 Israel menguasai semua akses ke Masjidil Aqsa, dan Jordan hanya dijadikan simbol atau pengawas tanpa kuasa penuh. Bahkan sejak tahun 2000-an banyak sumur air di bawah tanah Al-Aqsa yang sengaja dikeringkan. Tujuannya adalah melemahkan struktur pondasi dan menyiapkan kemungkinan keruntuhan alami. Dalam salah satu riset arkeologi independen yang dilakukan oleh ilmuwan muslim, ditemukan bahwa lebih dari 20 terowongan telah dibangun tepat di bawah area musola utama. Dan setiap tahun laporan tentang retakan dan goyangan struktur bertambah. Namun dunia bungkam, PBB mengeluarkan kecaman tanpa sanksi. Negara-negara Arab sibuk berdamai, dan umat Islam sibuk bertengkar tentang hal-hal yang bahkan tidak mendekati pentingnya penjagaan situs suci ketiga ini.
Kita juga tidak bisa mengabaikan pengaruh kelompok ekstremis Yahudi seperti Gus Emunim dan Kach. Mereka memiliki satu visi, yaitu mempercepat datangnya Mesias dengan membangun haikal di atas Masjidil Aqsa. Dalam kepercayaan mereka, Mesias tidak akan turun sebelum haikal berdiri. Ironisnya, dalam riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa yang akan disambut oleh orang-orang Yahudi sebagai Mesias bukan lain adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa 70.000 Yahudi dari Isfahan akan mengikuti Dajjal lengkap dengan jubah khas mereka. Artinya, perebutan Masjidil Aqsa bukan hanya soal tanah suci, tapi soal posisi spiritual antara dua akhir, yaitu kebenaran dan kebatilan, Isa bin Maryam dan Dajjal. Masjidil Aqsa adalah garis demarkasi, dan setiap langkah mundur dari umat Islam akan dibayar dengan tanah dan kehormatan yang dicuri. Hadis-hadis sahih yang mengungkap peta pertarungan sejak 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi hari ini di Palestina bukan peristiwa acak, dan Masjidil Aqsa bukan sekedar situs bersejarah yang kebetulan terletak di jantung konflik. Ini adalah poros nubuah, sebuah wilayah yang sejak awal telah disebut dalam banyak hadis sahih sebagai titik fokus pertarungan antara pasukan kebenaran dan kekuatan kebatilan di akhir zaman. Mari kita gali kembali sabda-sabda Rasulullah, bukan sekedar untuk diyakini, tapi untuk dibaca sebagai peta peristiwa masa depan yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun tempat di bumi yang lebih utama untuk diperjuangkan selain 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa." 3 titik ini bukan hanya simbol ibadah, tapi juga 3 benteng terakhir kebenaran. Saat Masjidil Aqsa direbut dan dihancurkan, itu bukan hanya kekalahan geografis, melainkan kekalahan spiritual global. Dan Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan tetap menang hingga hari kiamat." Lalu para sahabat bertanya, "Di mana mereka, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Di Baitul Maqdis dan sekitarnya." Hadis ini bukan sekedar pujian. Ini adalah petunjuk langsung bahwa pusat konfrontasi akhir zaman akan berputar di sekitar Masjidil Aqsa. Lalu pertanyaannya, apakah kita melihat tanda-tanda itu sekarang? Tinjauan lebih dalam pada hadis tentang Dajjal memberi kita gambaran yang lebih mencengangkan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalam 2 kota, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi bagaimana dengan Baitul Maqdis? Justru disinilah Dajjal akan membuat puncak pergerakannya. Dan menurut banyak ulama, Baitul Maqdis adalah panggung pertarungan terakhir antara Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Hadis itu tidak berhenti pada gambaran metafisik. Lokasi fisik juga disebutkan dengan detail yang mengejutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Nabi Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih Damaskus, lalu bergerak menuju Al-Quds dan membunuh Dajjal di gerbang Lut, yang hari ini dikenal sebagai Lot, dan berada di bawah kendali penuh militer Israel. Artinya, lokasi-lokasi yang hari ini diduduki Zionis adalah medan terakhir dari peperangan suci yang akan terjadi. Dan Masjidil Aqsa berada di tengah semua itu, bukan hanya simbol, tapi titik benturan akhir. Lebih mencengangkan lagi, ada riwayat sahih yang menyebut bahwa Rasulullah mengimami para nabi dalam sholat di Masjidil Aqsa saat Isra Mi'raj. Peristiwa itu bukan sekedar mukjizat, tapi simbol bahwa Al-Aqsa adalah titik pertemuan seluruh risalah tauhid sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah. Dan di akhir zaman, tempat ini kembali menjadi titik pertarungan utama antara 2 kekuatan besar, yaitu pasukan kebenaran
dan pasukan Dajjal. Sayangnya, peta ini jarang dikaji dari sudut strategi akhir zaman. Banyak umat Islam melihat konflik Palestina hanya sebagai isu politik atau hak asasi manusia. Padahal, sejak awal ini adalah masalah kenabian, kehormatan Islam, dan tanda-tanda kiamat. Kita tidak bicara tentang fiksi. Semua ini tertulis dalam kitab-kitab hadis paling sahih. Namun siapa yang membacanya sebagai strategi? Siapa yang menyadari bahwa musuh sudah membaca peta kita, bahkan sebelum kita menyadarinya? Apakah dunia Islam sedang tertipu? Dari trik normalisasi hingga skema mengosongkan Aqsa dari dalam. Saat peluru menembus dada para pemuda Palestina, dunia Arab justru sibuk menandatangani perjanjian dagang, kerjasama teknologi, dan pembukaan jalur penerbangan langsung ke Tel Aviv. Nama perjanjian itu terdengar manis, Abraham Accord, seolah membawa semangat kedamaian. Tapi di balik nama itu ada satu fakta pahit, yaitu Masjidil Aqsa dikhianati. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Ini realitas akhir zaman yang menyakitkan. Ketika sebagian pemimpin Muslim lebih takut kehilangan dukungan ekonomi daripada kehilangan tanah suci ketiga. Ketika normalisasi dengan entitas Zionis dijual atas nama diplomasi dan stabilitas regional. Padahal yang terjadi adalah pembiaran sistematis terhadap penjajahan spiritual atas Al-Aqsa. Mereka yang menandatangani normalisasi sebagian mengklaim sebagai pelindung Islam, berdalih bahwa itu demi Palestina. Tapi siapa yang mereka tipu? Tidak ada satupun butir dalam perjanjian itu yang menjamin pengembalian tanah, pembebasan tahanan, dan penghentian proyek penggalian bawah Masjidil Aqsa. Justru sebaliknya, setelah normalisasi dimulai, serangan pemukim Yahudi terhadap kompleks masjid meningkat tajam. Bahkan, ritual talmudik mulai dilakukan secara terbuka di dalam area masjid. Dan umat Islam masih banyak yang terbuai dengan narasi damai palsu, sembari mengabaikan satu fakta besar, musuh telah masuk tanpa perang dan kita membuka gerbangnya sendiri. Yang lebih mengejutkan, dalam laporan investigasi dari lembaga Al-Quds International Institute, ditemukan bahwa ada proyek Yahudisasi Masjidil Aqsa yang dilakukan secara bertahap dari dalam. Salah satu strateginya adalah memindahkan otoritas administratif Muslim dari warga lokal Palestina kepada lembaga netral yang diam-diam bekerja sama dengan otoritas Israel. Dalam banyak kasus, imam masjid, petugas keamanan, bahkan pengurus wakaf mengalami tekanan dan pembatasan gerak. Tujuannya mengosongkan masjid secara kultural dan administratif agar siap diganti struktur barunya. Sementara itu, Zionis memainkan propaganda dua arah. Kepada dunia barat mereka berkata, kami melindungi kebebasan beragama. Kepada rakyatnya sendiri, mereka menyebarkan keyakinan bahwa haikal ketiga sudah dekat. Bahkan pada tahun 2024, Robi senior dari kelompok Returning to Zion menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah menyiapkan blueprint detail pembangunan kuil, lengkap dengan struktur altar dan lokasi pengorbanan. Ini bukan isapan jempol, semua dirancang dengan kalkulasi yang sangat rapi, dan mereka sadar bahwa satu-satunya penghalang mereka tinggal umat Islam. Tapi jika umat Islam dibelah dengan diplomasi, dibutakan dengan ekonomi, dan disibukkan dengan perpecahan internal, maka Masjidil Aqsa akan jatuh bukan karena serangan frontal, tapi karena kita sendiri menyerahkannya. Lalu apakah semua sudah terlambat? Apakah kita hanya menunggu kehancuran? Mari kita ambil hikmah dari semua ini. Dalam riuhnya suara dunia yang semakin membungkam derita Masjidil Aqsa, banyak yang bertanya dengan nada pasrah, akankah masjid suci ketiga ini benar-benar hilang dari tangan umat Islam? Tapi bagi mereka yang menggenggam tali nubuah, pertanyaan itu bukan tanda keputusan, melainkan panggilan
untuk membuka kembali peta akhir zaman yang ditinggalkan Rasulullah. Mari kita tarik benang merah dari seluruh rangkaian hadis-hadis sahih yang telah terbentang. Kita tahu bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Kita tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi di Syam. Dan kita tahu bahwa Masjidil Aqsa bukan hanya akan menjadi saksi, tapi medan utama dari benturan final antara cahaya dan kegelapan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh beberapa ulama ahlu sunnah, disebutkan bahwa akan ada pasukan dari Khurasan yang membawa panji hitam dan tidak bisa dihentikan hingga mereka menancapkan benderanya di Baitul Maqdis. Bukan bendera politik, tapi panji kebenaran. Dalam penafsiran para ulama seperti Ibnul Qayyim dan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini adalah indikasi kuat bahwa pertolongan akan datang meski dari arah yang tidak disangka. Namun, pertolongan tidak datang kepada yang diam. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah menyebutkan akan ada kelompok dari umat ini yang terus berada dalam kebenaran, tidak gentar dengan celaan, dan tetap menang hingga akhir zaman. Dan ketika sahabat bertanya siapa mereka itu, maka beliau menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Syam. Ini pesan keras sekaligus harapan nyata bahwa Al-Aqsa tidak akan dibiarkan begitu saja. Akan ada generasi yang membelanya, bukan dengan diplomasi palsu, bukan dengan slogan kosong, tapi dengan iman dan pengorbanan. Dan bisa jadi generasi itu adalah kita atau anak-anak kita, jika kita mau berhenti menjadi penonton. Lebih jauh lagi, dalam kisah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, disebutkan bahwa beliau akan menjadi imam dalam barisan umat Islam dan membunuh Dajjal di gerbang Lut. Lihat ke peta modern. Lut adalah wilayah yang kini dikuasai penuh oleh Israel, dekat dengan Tel Aviv. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan bahwa tanah yang kini terlihat dikuasai musuh akan menjadi tempat kehancuran mereka. Maka apa tugas kita sekarang? Bukan semua orang bisa angkat senjata, tapi semua orang bisa membuka mata, menolak narasi normalisasi, melawan propaganda bahwa Al-Aqsa hanya masalah regional, menyadarkan dunia bahwa Al-Aqsa adalah harga diri umat, mengangkat kembali hadis-hadis sahih yang selama ini terpinggirkan oleh narasi politik buatan manusia. Dan yang paling utama, yaitu membina generasi yang tahu bahwa Masjidil Aqsa bukan hanya milik Palestina, tapi warisan para nabi yang harus dijaga oleh seluruh umat Islam. Masjidil Aqsa tidak akan hilang, tapi umat Islam bisa hilang dari perannya jika terus diam. Akhirnya, kita harus sadar bahwa detik-detik menuju pertarungan besar akhir zaman sedang berjalan. Dan Masjidil Aqsa tidak butuh air mata. Ia butuh pembela, ia butuh kebangkitan, ia butuh umat yang tidak takut disebut radikal hanya karena mencintai tanah suci. Masihkah kita akan diam atau mulai membuka kembali lembar sejarah yang selama ini dikubur? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.